Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Yeay. Gue kebayangnya di zaman sekarang semua serba maju gitu ya. Tapi yang gue tidak terbayangkan lagi adalah karena ternyata dalam hal finansial pun semuanya ikutan berkembang. Betul, Detikers ya, terutama mungkin kalau kamu pengen berinvestasi gitu ya. Kayak misalnya tadi kita udah ngebahas mungkin ya emas gitu Detikers. Selama ini kan mungkin orang tua kita kalau beli emas tuh beneran beli atau kayak nyokap gue tuh dalam bentuk perhiasan gitu. Tapi sekarang kan ada yang kayak lo bisa beli emas batangan. Tapi lama-lama lo nggak harus pegang atau punya emasnya juga bisa. Gitu. Jadi udah semakin banyak pilihan. Terutama kayak kemarin tuh gue kan sempat jadi anak kosan. Gue kayaknya nggak sampai hati deh untuk punya barang gitu nyimpen di kosan gitu kan ya, takut aja. Jadi banyak deh transformasinya gitu untuk berinvestasi emas. Atau bisa jadi juga ada beberapa orang yang secara literasi keuangan selama ini cuma masalah deposito doang gitu ya. Sekarang bisa berkembang tuh karena depositonya sekarang udah ada yang namanya deposito emas. Tapi kalau bisa penasaran, kayaknya kita berdua tidak ahli dan juga pakar di bidangnya ya. Kita mendingan ngobrol aja langsung gimana? Boleh langsung aja Detikers ya. Dan kali ini I'm so excited karena denger dari judul yang akan kita obrolin gitu ya. Tentang deposito emas yang bisa bikin kita makin cuan. Ini tuh gimana tuh? Kita depositonya emas. Emasnya didepositoin apa gimana? Nah, yang mau kita ajak ngobrol adalah Mas Muhammad Reza Febrian selaku manajer dari PT Pegadaian. Dan Halo. juga ada Mas Fajar Budi Kusumo selaku asisten manajer PT Pegadaian. Pagi. Selamat pagi. Ada Pak Reza dan juga Pak Fajar di sini ya. Senang banget udah pagi-pagi mau main ke Detik Pagi nih. Terima kasih walaupun ini kita masih sama-sama via digital gitu ya. Tapi tuh ngelihat wajah-wajahnya kayaknya ini dia nih wajah-wajah yang kita butuhkan untuk menambah literasi kita seputaran keuangan. Betul ya, investasi dan finansial juga. Kayaknya ini emang udah pertemuan kita kesekian kalinya ya bareng sama Pegadaian gitu. Kali ini ketemu lagi dan tentunya pasti ada yang menarik dari Pegadaian. Apalagi tadi ngedengar kata deposito dan emas gitu ya. Sebelum kita ngobrolin, gimana kabarnya Pak Reza dan Pak Fajar? Baik, sehat? Sehat, Mas Aryo dan Mbak Indi. Alhamdulillah. Pak Reza, ini sebagai seorang manajer PT Pegadaian nih harusnya sih sibuk banget ya. Ini pagi-pagi nggak apa-apa deh digangguin? Gak apa-apa, Aman ya? emang sudah tugas, aman. Aman aja. Aman aja ya. Mas Fajar juga nih terima kasih buat waktunya ya. Barengan sama Pak Reza pagi hari ini udah standby buat Detik Pagi. Jadi gimana nih Pak Reza, Pak Fajar, apa yang menarik kali ini dari Pegadaian? Apalagi kan kayaknya ini kita ketemuan di awal tahun ya. Sepertinya ini adalah apakah program baru dari Pegadaian atau yang udah ada atau gimana, silakan. Pertama, Pegadaian sudah mendapatkan izin ya dari OJK dengan nomor POJK nomor 17 tahun 2024 terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Ini itu sebenarnya sudah amanat dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan bullion, kegiatan usaha bisnis bullion gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kan di Indonesia ini belum ada namanya bullion bank ataupun bank emas. Nah, dengan adanya POJK ini kita sudah bisa membuat suatu ekosistem emas tersendiri ya, di mana kegiatan usaha bullion bank ini ada 4 kegiatan. Yang satunya adalah simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang deposito emas gitu Mbak Indi dan Mas Aris. Kita boleh kenalan dulu gak sih Pak? Ini kalau misalnya ngomongin deposito kita sama-sama udah tahu lah ya. Dari kecil kita udah terpapar deposito. Tapi kalau ngomongin deposito emas nih buat kuping aku something new banget nih. Kalau deposito emas berarti seperti apa ya bentuknya? Pada dasarnya sebenarnya sih deposito sama aja ya kayak deposito di perbankan biasa. Cuman bedanya ini yang biasanya tadinya adalah uang cash, yang sekarang kita deposito kan adalah emas gitu, Mas Aris. Oh jadi misalnya aku punya emas nih di rumah nih, berarti aku bisa depositokan gitu? Ya, tapi sementara kan karena kita dari Pegadaian, Mas Aris ini harus mempunyai tabungan emas dulu Mas, supaya bisa mendepositokan emas yang Mas Aris
miliki. Baiklah, Mas Reza, kalau gitu aku sudah punya kan ya emas di Wah, Pegadaian. aduh, luar biasa loh Langkah Mbak berikutnya Indi. apa yang harus aku lakukan? Karena aku jujur aja ya mikir selama ini kan emang nabung emas tuh ya buat didimin aja, Mas, bukan Mm-mm. diapa-apain. Ya bener juga, kenapa nggak depositin aja gitu Bener. ya? Pasti kan lebih banyak benefitnya. Toh kita depositoin uang aja tuh dapat keuntungan gitu. Jadi ini keuntungannya lebih-lebih dong, Mas ya? Pastinya, seperti yang kita ketahui, di tahun 2023-2024 ini kan kenaikan emas itu sangat luar biasa Iya, ya. Banget. Tadinya hanya 900, sekarang jadi 1.400.000. Kenaikannya kan kurang lebih 30-40%. Yes. Bener. Dibandingkan dengan deposito yang konvensional, itu hanya memberikan kurang lebih 2-6% lah, tergantung dari bunga BI lah ya. Rate BI ya. Cuman kalau di sini biasanya kan orang nabung emas itu hanya idle, diem gitu. Ya. Misalnya mau nabung 100 kilo ataupun 1 kilo lah ya. Sedikit dulu deh. 1 kilo ya 1 kilo untuk berikut kedepannya ya tetap 1 kilo. Cuman harganya kan terus naik. Nah, dengan hadirnya deposito emas di Pegadaian ini, harapannya adalah emas yang rekan-rekan Detik ini miliki Ya. rekan-rekan yang milikin ini bisa bertumbuh gitu, sehingga mendapatkan nilai lebih dari tabungan emas tersebut. Mungkin nanti bisa rekan saya Mas Fajar tambahkan Mbak Indi dan Mas Ari. Boleh. Siap. Mas Fajar, jadi kira-kira buat Detikers kalau pengen bikin deposito emas itu seperti apa aja syarat-syaratnya, apa yang mesti diperlukan dan disiapkan gitu, Mas? Iya Mbak Indi, Mas Aryo. Jadi memang kalau untuk deposito emas ini memang benar-benar baru juga nih di Pegadaian. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran dengan sangat jelas sekali, Mas. Kedengar ya? Mantap. Ya. Jadi memang deposito emas ini hal yang baru juga di Pegadaian. Kita sudah kurang lebih 10 tahun sudah punya produk tabungan emas. Jadi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah menabung emas nih di Pegadaian gitu kan. Nah ini kita tawarkan yang baru deposito emas. Jadi gimana caranya deposito emas? Tentunya misalnya dengan membuka aplikasi Pegadaian Digital nih. Jadi masyarakat bisa mendownload aplikasi Pegadaian Digital, membuka rekening di sana dan juga membuka rekening deposito emas di sana. Kalau minimalnya bisa dari 5 gram sih. Oh, berarti kalau misalnya aku punya 5 gram di emasnya Pegadaian gitu ibaratnya, aku tuh udah bisa masukin deposito di sana. Benar banget. Jadi buka dengan 5 gram, nanti kita untuk tenornya minimal 6 bulan. Bisa pilih 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Jadi memang mirip seperti deposito yang di bank ya. Tapi ini kita perhitungannya bukan dari uang cash, tapi dari saldo emas yang sudah dimiliki nasabah. Oke, Mas, kalau boleh tahu nih suku bunganya tuh berapa sih, dan apakah mungkin lumayan fleksibel apa enggak nih? Karena kan beberapa deposito kalau yang fleksibel misalnya ternyata kita nggak bisa komit 6 bulan atau nggak bisa 9 bulan, bisa dicairkan gitu, atau sebetulnya ini harus saklek. Karena kalau misalnya dicairkan di tengah-tengah juga kan keuntungannya nggak semaksimal kalau kita stay sampai komitmen awal gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk emas sendiri, tadi sudah dijelaskan sama Mas Reza juga, tanpa di deposito kan emas kan harganya juga sudah naik ya. Iya. Bahkan udah berapa lebih dari 50% kali ya, ini 40% lebih gitu kenaikan dalam setahun ini gitu kan. Nah, kita tambahkan lagi untuk bunga depositonya atau imbal hasilnya itu sebesar 1% per tahun gitu. Wow. Jujur sih kemarin agak nyesel ya Mas ya nggak beli emas karena lagi gila banget naiknya. Tahu gitu kan makin kencang nabung emasnya. Nah, Mas, sorry, aku mau nanya lagi. Berarti kalau misalnya deposito emas, ketika misalnya dapat 1% itu, nanti yang akan kita dapatkan itu berupa uang kah? Atau berupa emas lagi nih? Alias dalam artian 1%-nya ini dikonversikan ke bentuk emas? Iya, kalau untuk deposito karena kita Pegadaian nih ahlinya emas, semuanya dalam bentuk emas. Wow. Jadi depositonya emas, dapat imbal hasilnya juga emas juga. Ini lebih menyenangkan karena sebenarnya nih ya, Detikers kalau misalnya kita belum ngeh, emas itu sebenarnya salah satu materi atau barang yang nilainya tuh selalu stabil gitu ibaratnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah ini ibaratnya zaman dulu zaman Nabi aja 1 dinar itu samanya 1 ekor sapi. Sama sekarang juga 1 dinar tuh 1 ekor sapi ibaratnya. Jadi kalau misalnya sekarang dapatnya bunganya ibaratnya dapatnya tuh dalam bentuk emas juga. Wah sangat menyenangkan sekali loh. Betul, artinya tidak terganggu dengan inflasi gitu ya Mas ya. Dia ngikutin terus nih harga zaman dulu setara dengan apa, sama dengan harga zaman sekarang setara dengan apa. Mas, tapi kalau gitu ditekankan lagi bahwa ini sebetulnya
sebenarnya yang penting punya tabungan emas aja di Pegadaian Digital ya. Nggak harus lagi-lagi kita kayak mencairkan dulu menjadi emas batangan atau fisik kemudian digadaikan gitu barangnya, enggak ya? Iya, Pak, benar banget. Jadi nasabah cukup dari aplikasi di HP saja, download Pegadaian Digital, buka rekening di sana, menabung emas, dan bisa buka rekening deposito emasnya. Wah, semua bisa dilakukan dari rumah, dari manapun gitu ya, nggak perlu datang ke Iya, benar Pegadaian. banget. Oh, Mas, Iya. oke, ini kan kalau kita bicara masalah emas dan investasi, di zaman sekarang tuh investasi emas emang lagi gencar-gencarnya ibaratnya. Kalau dari Pegadaian sendiri, apa sih yang membedakan deposito emas dengan investasi emas yang lainnya yang ada di luaran? Oh ya, jadi memang kalau untuk di Indonesia mungkin kayak satu-satunya, jadi deposito emas ini sangat-sangat unik gitu kan, Heeh. karena memang bisnis ini bisnis yang baru juga gitu. Mungkin kalau di luaran sana kan depositonya dalam bentuk uang tunai ya, uang cash gitu. Jadi memang kalau kita megang cash juga salah satu kelemahannya tuh itu kena inflasi. Sedangkan kalau emas sendiri kan sudah tadi dijelaskan juga, Iya, kalau dulu di zaman Nabi secara value emasnya tuh masih sama gitu sampai betul. sekarang. Jadi memang selain itu benefit dari emas itu sendiri memang tahan inflasi gitu, dan juga kita tambahkan juga imbal hasil bagi orang yang mau nabung di Pegadaian. Mungkin Mas Ih, Reza mau nambahin? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kan Pegadaian ini sudah pernah mengeluarkan produk yang namanya tabungan emas di tahun 2015. betul. Sebenarnya itu sudah menjadi salah satu instrumen investasi tersendiri ya. Apalagi dengan deposito emas ini menambah value kembali dari tabungan emas itu. Jadi fiturnya mendapatkan tambahan imbal hasil yang tadinya cuma idle, yang tidak 1 kilo, hanya 1 kilo aja, sekarang jadi bisa 1 kilo 10 gram dan seterusnya. Jadi memang ini berbeda dengan investasi yang lain. Dan kita seperti yang kita ketahui, emas itu liquid. Kita membutuhkan suatu saat kebutuhan dana, kita bisa langsung mencairkan emas tabungan Bapak Ibu itu langsung cair gitu. Apalagi sudah akun premium di Pegadaian Digital. Jadi kayak tadi Mas Aryo saya lihat tadi sudah Mbak Indi tadi sudah punya Pegadaian Digital, Betul. butuh uang saat itu juga langsung bisa dicairkan. Oh. Tidak seperti investasi yang lain kayak rumah ataupun investasi yang lain itu kan membutuhkan waktu pencairan yang agak lama ya. Tapi kalau emas hari ini kita butuh bisa langsung cair. Apalagi dengan kekayaan Bapak Ibu yang sudah selalu bertambah nih dari harga emas yang terus naik, didepositokan lagi tambah naik lagi aset-aset Wow. Bapak Ibu gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya menabung quote unquote gitu ya, menabung emas di Pegadaian itu, mungkin emas yang ada di sana tuh tidak ganteng. Tapi yang jelas dengan keuntungan yang ada di deposito emas bisa bikin kamu tambah ganteng gitu ya, Mas ya? Luar biasa. Karena ini emasnya emas yang warnanya gold ya, bukan Iya, emas Jawa kalau yang satu itu. bukan. Mas, jadi mungkin aku juga ini karena udah mulai tertarik ya. Tadi apalagi dengan minimal 5 gram aja kita bisa gadein emasnya gitu. Tapi berarti kalau boleh tahu nih biar lebih kebayang lagi, artinya misalnya 5 gram atau mungkin 10 gram gitu ya. Nanti berarti bonusnya tuh dalam imbal hasilnya itu dalam bentuk graman emas lagi gitu ya, Mas ya? Benar sekali Mbak Indi. Mhm. Nanti imbal hasil memang kita skemakan dalam bentuk emas. Jadi nggak usah khawatir. Ini memang kita peruntukkan itu emas semua. Pegadaian ini memang karena memang inti usahanya adalah di bidang emas. Kalau untuk uang kan bisa diperbankan, tapi kalau emas ingat Pegadaian. Iya. Ada satu lagi nih, jadi dari zaman dulu banget gitu ya, kita tuh selalu diberikan informasi kalau misalnya resiko kita menabung emas ibaratnya atau menyimpan emas, itu tuh resikonya paling rendah ibaratnya, salah satu yang resikonya paling rendah lah. Nah ini boleh diceritakan sedikit gak sih kenapa kemudian ini resikonya salah satu yang paling rendah gitu ya, barangkali ada di antara detiker semuanya yang saat ini masih belum ngeh gitu ya, sebesar apakah keuntungan ketika misalnya kita menyimpan emas. Ya, emas itu memang salah satu safe haven ya. Jadi memang untuk mempertahankan nilai uang itu biasa rata-rata orang itu menggunakan emas. Jadi makanya emas ini resikonya relatif rendah. Apalagi harga emasnya memang cenderung naik gitu ya. Dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain lah. Maksudnya misal aset yang lain deh gitu. Kalau rumah mungkin memang naik. Emas juga ikut naik, tapi untuk likuiditasnya kan emas lebih gampang gitu ya, Mbak India dan Mas Aryo.
Betul, kalau beli rumah kan Mas cari buyernya juga belum tentu sebulan 2 bulan kejual gitu ya. Iya, bener banget. Heeh, Mas, tapi kan ini juga sekarang yang bikin kita semua terutama generasi muda tertarik untuk beli emas digital gitu ya di Pegadaian Digital tuh kan karena kita nggak harus punya fisiknya ya Mas ya. Mungkin ngerasa insecure nanti di rumah, "Ih, ada yang maling amit-amit," gitu kan ya. Ini semuanya bisa dilakukan di Pegadaian Digital. Terus belinya juga kan nggak harus langsung punya duit buat 1 gram gitu ya Mas ya. Bisa mulai dari berapa sih Mas bisa beli emas di Pegadaian Digital ini kalau kita punya uang? Kalau beli emas di Pegadaian itu minimal 0,1. Jadi Mhm. 15.000 itu sudah cukup. 15.000 bisa beli ya Mas ya. Jadi kayak misalnya, Sudah aku punya bisa. 100.000 mau beli 100.000 itu bisa ya Mas ya? Ya, dan jangan khawatir, tabungan emas Pegadaian ini, setiap pembelian Bapak Ibu ke Gramasi Emas itu memang sudah kita jamin emasnya ada di Pegadaian, di tempat yang aman. Oke. Jadi tidak perlu usah khawatir ini emas digital tapi memang kita underlay-nya ada memang emas betulan gitu. Mas, ini oke, aku tuh suka bingung nih ya sama Pegadaian. Ini Pegadaian tuh nggak goib ya Masnya ya? yang itu udah pasti gak goib. Cuman kok baik banget ya. Ibaratnya kalau kita punya emas batangan gitu ya. Heeh. Kita pasti akan menyewa kemudian safe deposit box gitu. Yang which is SDB. mahal juga gitu ya. Uangnya tuh harus kita setorkan per bulan, per tahun gitu. Nah kalau dari Pegadaian sendiri kemudian menyimpan emasnya buat punya kita. Itu tuh berarti gak usah ada tambahan biaya apapun lagi. Pak Reza, Mas Fajar? Ya, jadi memang kalau untuk di Pegadaian sendiri kita udah punya produk tabungan emas, ada deposito emas sendiri gitu kan. Mulai tadi dari 15.000 udah bisa nabung emas 100.000 dan kita juga kalau untuk biaya-biayanya kita ada biaya administrasi itu biaya per tahunnya itu cukup murah sih 30.000 per tahun gitu. Oh masih standar dong kalau segitu. Itu dibandingkan misalnya di bank aja mungkin Iya. lebih mahal lagi ya atau di tempat yang lain gitu. Kita cukup murah sekali 30.000 per tahunnya. Itu- Mohon izin, soalnya harga safe deposit box sekarang mahal banget mas. Iya, belum Mohon yang izin. luas kalau Iya. misalnya mau sertifikat tanah juga gitu kan ya, harus berapa kali berapa square gitu. Mas, tapi itu 30.000 per tahun tuh ada batas maksimal berapa gramnya nggak gitu? Nggak ada, jadi nasabah bebas menabung sebanyak apapun, tetap biayanya sama. Oh, kirain nanti misalnya kita jadi juragan nih ya, ih mas kamu udah 70 kilo gitu, ambil nggak? Karena sempit gitu, atau jadi bayarnya lebih gede gitu, enggak ya mas ya? Aman-aman, Aman tetap aja. biayanya tuh. Kalau misalnya ada di antara detikers mau mencoba mendaftarkan diri, kemudian mencoba menabung emas sampai 5 gram tadi dan mau didepositoin gitu ibaratnya. Itu tuh range umurnya dari berapa sampai berapa sih mas yang bisa kemudian ikut menabung di Pegadaian? Ya. Kalau untuk produk tabungan emas yang penting sudah memiliki KTP sih ya Mas Mhm. Aryo dan Mbak Indi. Iya. Karena memang kan nanti ada proses verifikasinya di Betul. Pegadaian Digital Service tersebut. Mm-mm. KYC lah. Jadi memang harus memiliki KTP dan kalau bisa sudah ada rekening tabungan. Karena kalau untuk deposito tersendiri memang harus sudah di-upgrade ke akun premium. Jadi Bapak Ibu untuk meng-upgrade akun premium bisa datang ke outlet-outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. I see. Nah itu tuh yang kayaknya belum aku Tambahannya. lakukan Ya. nih. Silakan mas Fajar. Ya, sebenarnya untuk anak-anak pun bisa juga, tapi nanti prosesnya dibantu sama orang tuanya gitu. Oh. Jadi nanti rekening emasnya itu atas nama anaknya, tapi dibantu prosesnya oleh orang tuanya. Mohon izin Pak Bisa Reza juga. dan juga Pak Fajar. Pertanyaan saya berikutnya. Kenapa nggak ada di zaman kita kecil? Karena waktu kita kecil kita tidak terpapar akan ini semuanya. Kalau misalnya kita udah terpapar, kita udah kaya sekarang di umur Iya segini. benar mas. Dulu mah nabungnya ke Bu Guru ya 10.000 pakai buku yang kotak kecil itu tuh. Dan itu tidak menghasilkan lagi ya. Biasanya akan dimasukin, misalnya kalau lagi THR aja. Biasanya akan masuk ke kantong orang tua dan itu goib uangnya. Bener. Kalau udah ada kayak gini, itu THR kita akan menghasilkan dan akan terus bergulung sampai kita usia segini. Jadi nanti dari kecil udah punya passive income mas. Minimal emas kita ya udah banyak, udah bisa beli sapi bahkan udah bukan kambing lagi mas. Lumayan nih agak. Iya. Bener Ya kan? memang gitu ya. Kalau memang dari dulu kita sudah aware terhadap investasi emas, sebenarnya sih kita sudah aware ya dari zaman nenek moyang kita dulu juga emas ini sudah menjadi salah satu alat sebagai menabung. Iya. Cuman kita mungkin sebagai generasi milenial kan melihat emas itu ribet, harus dibawa-bawa, di mana gramasinya juga besar.
juga kita takut hilang. Tapi Iya. salah satunya ada solusinya di Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian ini memang menjadi salah satu solusi bagi investor-investor pemula ataupun yang muda yang ingin mencari keamanan dari aset-aset yang dia miliki gitu, Mbak Indi dan Mas Aryo. Iya, secara value-nya juga aman gitu ya, karena yang tadi disampaikan harga dinar zaman dulu berapa gitu ya, value-nya akan sama seperti sekarang. Nah sekarang keamanannya lebih terjamin lagi dengan Pegadaian karena kita nggak perlu repot-repot nyimpen di dalam rumah kita sendiri. Udah tinggal titipin aja ke Pegadaian, biar nanti tuh bakal ngasilin beranak pinak ibaratnya, ya udah biarin aja di sana gitu. Iya setuju. Mas, tadi juga disebutkan katanya kalau misalnya memang sudah mencapai mungkin amount atau mungkin berapa gram tertentu, itu tuh memang kita harus verifikasi langsung ke kantor Pegadaiannya ya. Karena itu yang belum aku lakukan nih. Jadi mungkin apakah nanti kita harus datang ke cabang terdekat atau seperti apa Mas sistemnya? Ya, jadi memang untuk membantu kenyamanannya Mbak Indi nih dalam bertransaksi, kan kalau belum verified atau belum terverifikasi, biasa kita masih transaksinya masih kita batasin nih, karena kita kan belum tahu misalnya Mbak Indi orangnya seperti apa gitu kan. Nah kalau Mbak Indi mau verifikasi itu sebenarnya bisa di outlet Pegadaian dan juga di aplikasi Pegadaian Digital juga. Kita udah pakai sistem digital juga untuk proses know your customer-nya juga gitu. Jadi begitu Mbak Indi mengajukan udah pakai face recognition nih di HP, di aplikasi Pegadaian Digital, nanti transaksinya akan makin nyaman gitu. Dalam artian udah bisa gadai juga, nabungnya bisa lebih banyak juga, seperti itu. Oh berarti sebetulnya nggak wajib ya Mas kalau harus datang ke outlet terdekat, tetap bisa dilakukan lewat aplikasi aja ya? Bener banget, bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital. Mantap. Tapi Oke mungkin deh. biar akadnya enak tuh, jadi harus tetap ada tatap muka lah ya, meskipun tetap lewat layar, tapi yang penting harus ketemuan, ngelihat langsung. Jadi kita juga kenal ibaratnya siapa yang menyimpan si emas kita, dan orang yang nyimpan emas juga tahu kenal kita. Oh ini orangnya gitu kali ya. Gitu. Tapi tidak ada obrolan lebih lanjut tentang itu ya, kayak Mas rumahnya di mana nggak usah. Nggak usah Nggak usah juga nanya statusnya apa. Iya, kan Masnya gitu. juga banyak yang mau diinterview, bukan lu doang ya. Iya bener. Nah lu juga jangan, kalau misalnya lagi di interview gitu, jangan nanya macam-macam. Jangan kayak, Mas nggak bisa ditambahin apa bunganya? Nggak usah. Karena itu emang udah ada Dari sistemnya. pusat. Itu bukan tawar-menawar guys ya. Jangan ngadi-ngadi Anda Iya gitu. bener. Mas tapi boleh tahu nggak program ini tuh ya, Pegadaian emas untuk digadaikan tuh sebetulnya ini akan jadi program yang panjang atau sebetulnya ini kayak seasonnya terbatas nih Mas? Jadi Tabungan biar emas ya atau deposito emas ya? deposito emasnya, apakah nanti supaya mungkin Detikers nggak ketinggalan lah program yang satu ini gitu Mas? Ya, jadi memang untuk deposito emas ini baru banget kita launching di tanggal 15 Januari kemarin, dan memang ini bakalan bukan program seasoning. Jadi memang ini program untuk selamanya gitu. Kita jangka panjang. Jadi memang produk ini diharapkan menjadi tambahan fitur atau layanan investasi baru ke masyarakat sih. Oh jadi ini fresh from the oven dong ya Mas ya? Baru 2025 Bener punya ya banget. Mas? Bener banget, karena kita tadi udah dijelaskan sama Mas Reza, kita juga baru dapat izinnya nih dari OJK sendiri untuk bisa menjalankan produk deposito emas ini gitu. Berarti salah satu pelopor juga ya, Safe karena and kan yang sound. deposito emas ini hampir belum pernah dengar sebelumnya nih. Ya bener Iya, banget. fitur Jadi baru. Keren. Mantap. Tepuk tangan dulu guys. Soalnya kalau kita lihat Pegadaian sampai dengan saat ini masih terus berkembang banget ya. Maksudnya kalau kita zaman dulu kan berpikir dengan namanya Pegadaian, maka kita hanya bisa menggadaikan barang-barang kita aja gitu ya. Ketika saat-saat tertentu gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai macam-macam tuh. Bahkan ya menabung emas aja bisa di Pegadaian. Betul ya? Jadi nggak sesuai dengan namanya aja Pegadaian, kayak kita tuh butuh uang mau ngegadein barang gitu ya. Tapi malah sekarang udah bertransformasi ke banyak produk-produk instrumen lainnya. Mas tapi kalau boleh tahu nih, kan aku perempuan ya. Kalau aku ntar udah nabung emas banyak, pengen dicairin fisik, bisa langsung bentuk kalung anting gelang gitu nggak sih? Atau tetap batang Mas? Karena Pegadaian adalah salah satu BUMN yang core-nya di emas, biasa kami memang memberikan pilihan itu di emas sih Mbak. Tapi kalau memang inginnya perhiasan, bisa ke anak perusahaan kami di Galeri 24. Oh tetap ada ya? Kalau dari PDS bisa langsung mencairkan fisiknya berupa batangan. Oh iya, tuh mantep tuh. Siapa tahu nih mau nikah gitu ya, mas kawinnya kan mau emas berapa gram, tinggal cairin aja mas batangan tuh. Itu juga bisa ya buat jadi mahar. Tapi kalau mau berkembang, saldo emasnya ya deposito emas. Benar. Karena kalau menjadi fisik kan kita juga agak kerepotan ya, kita harus mencari tempat penitipannya di mana gitu kan.
apakah di bank atau di Pegadaian. Tapi kalau berupa digital kan emasnya memang sudah dititipkan di kami gitu. Sudah ada di kami nih, di vault kami ya. Tinggal dikembangkan saja. Tinggal deposito emas, Mbak Indi dan Mas Aryo akan terus bertumbuh Benar-benar. sampai seumur hidup. Iya betul sekali. Mas berarti tadi maksimal dari 6 bulan sampai 12 bulan ya. Kalau ada yang ngerasa kayak enggak sih aku udah nyaman dengan metode investasi seperti ini, pengen diperpanjang lagi, berarti ntar kalau udah cair emasnya udah nambah gramnya juga, masukin lagi aja berarti berikutnya ya. Atau ada yang di atas 12 bulan? Sementara di produk kami itu memang hanya mengakomodir 6, 9, dan 12 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang nanti minat dari masyarakat menginginkan lebih dari 12 bulan, mungkin saja bisa. Dengan nanti hasil imbal yang biasanya kan lebih gede ya, kita jadi nganggapnya gitu. Tapi kan kalau deposito biasanya gitu, misalnya udah 12 bulan bakal ditanyain lagi tuh, apakah mau Selanjutnya. diperpanjang apa enggak gitu, atau mau dialihkan aja langsung ke nabung emas biasa gitu kan. Nah itu kadang-kadang bikin kita nyaman karena ya kalau kata orang-orang zaman dulu, ibaratnya kalau misalnya mau nabung emas, itu alangkah baiknya kalau kita anggapnya uang hilang aja. Jadi jangan dipikirin, jangan kita kayak oh kita masih ada duit berupa emas di tabungan emas aku gitu ya, daripada mikirnya ke arah sana mendingan udah dilosin aja, dibiarin aja biar nanti ngegulung sendiri. Ujung-ujungnya ya gitu, nanti kalau misalnya Idul Adha misalnya mau beli kambing, oh ya udah deh oke ngambil seberapanya buat beli kambing gitu, sisanya ditabungin lagi gitu. Dan Betul. per bulannya kalau bisa sih terus ditambah gitu ya Pak ya. Iya, saya setuju sih sama dengan Mas Aryo. Cuma kan itu kan memang konsepnya kayak nabung emas biasa. Dulu kan memang kayak cuman ngumpulin. Tapi kan emasnya berkembangnya hanya di nilai intrinsiknya saja. Iya. Tapi kalau sekarang dengan deposito kan Bener. emasnya Mas Arya dan Mbak ini kan akan terus bertambah. Jadi nggak usah khawatir. Tadinya cuma ide nganggur nih. Kita punya kekayaan nganggur. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk dikembangkan gitu di usaha bulion yang lain? Jadi kan memang deposito ini kan memang emas yang disimpan di kami nanti akan kita kelola untuk di produk kegiatan lain yang nantinya imbal hasilnya dijadikan imbal hasil deposito gitu. Nah, Jadi daripada nganggur ide depositokan saja. Mas aku mau nanya deh Pak. Ini kalau seandainya ada di antara detikers yang saat ini misalnya sudah mengumpulkan emas begitu ya selama ini. Nah ketika dengerin ini, oh iya bener juga ya ada namanya deposito emas. Bisa gak sih mereka datang ke Pegadaian kemudian menabungkan emas yang mereka miliki itu ke Pegadaian? Atau memang harus mulai dari nabung emas dari aplikasi Pegadaian aja? Iya Mas Aryo. Jadi memang kalau untuk saat ini memang masih dari yang nabung emas yang dari tabungan emas gitu ya. Oke. Tapi nanti kedepannya ini kita spill dikit juga nih. Wah. Coba tolong detikers dengarkan baik-baik ya. Ini upcoming program sepertinya ya, kita lihat apakah Nanti- di tahun ini. Nanti kedepannya bagi nasabah yang punya emas fisik nih, emas fisik, emas batangan, bisa langsung dibawa ke Pegadaian gitu. Jadi itu nanti bisa ditabung, bisa dititipkan dan ditabung dan juga bisa didepositokan emas fisiknya. Mas nggak Tapi mau nanti nggak mau ditambahin sama mas Jawa, banyak banget loh. Kayak kakakku juga mas Jawa tuh. Kadang-kadang kalau misalnya bisa digadein, mendingan digadein aja deh. Ditabungin tuh di tabungan emas. waduh itu biayanya mahal kali. Antara mahal atau murah justru Mas. Iya. Emang dia makannya banyak sih, benar sih. Iya janganlah. Iya. Tapi berarti kalau gitu itu adalah program yang akan datang kali ya Mas. Cuma mungkin buat yang sekarang gitu kalau ternyata memang udah kepikiran mau didigitalin aja, apakah mungkin boleh dilikuidin dulu kali ya Masnya dalam bentuk uang, akhirnya baru kita pindahin ke aplikasinya gitu. Karena siapa tahu kan kalau yang lagi-lagi nih Masnya punya ibu-ibu gitu kan itu bentuknya cincin, gelang, kadang kan gak 100% ya harga emasnya, mungkin ada pengurangan karena ada batunya lah mungkin, atau mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya gitu Mas. Ya ini sih sebenarnya tergantung selera ya untuk perhiasan dan batangan. Biasanya kalau emas batangan kan memang untuk investasi ya itu menjaga nilai harta lah gitu. Cuman kalau memang di tabungan emas ini itu memang buat kalangan milenial ini cocok banget gitu karena mereka kalangan milenial ini kan mobile, malas megang sesuatu yang ribet gitu. Tapi kalau dengan tabungan emas kita bisa sekaligus berinvestasi, sekaligus
mengembangkan nilai aset kita, kenapa enggak gitu kan. Iya betul ya. Jadi buat yang sekarang ngerasa emas gue di rumah udah kebanyakan, ya udah mendingan silakan pindahkan ke Pegadaian Digital gitu, beli gitu ya dengan hasil yang tadi mungkin sebelumnya udah dijual juga gitu. Atau kalau misalnya emang punya emas di rumah gitu yang udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa. Tapi berikutnya kalau misalnya mau nabung, mendingan nabung emas aja di Pegadaian, dan jangan lupa dimasukin ke deposito emasnya kalau sudah berjumlah 5 gram supaya dia akan terus beranak pinak tuh. Amin. Amin. Emasnya nambah-nambah mulu gitu ya. Oke, terakhir nih Mbak Reza dan juga Mas Fajar, aku mau nanya kenapa kita ini ada detikers yang lagi nonton kita gitu ya. Kenapa kita harus nabung emas dan memasukkan ke deposito emas? Dari Mas Fajar dulu boleh kali. Ya, kenapa masyarakat gitu ya, Yes. penonton Detik Pagi harus nabung depositokan emas. Tadi di judulnya udah ada cuan. Jadi kalau pengen cuan, makin Demi cuan. cuan apa sih yang enggak ya? Bener banget. Jadi kalau mau makin cuan ya jawabannya deposito emas di Pegadaian. Oke. Itu keyword yang sangat empuk banget di kuping tuh ya buat anak-anak Gen Z, millennials tuh kayak kalau ada kata cuan langsung oh ya udah mana yang mana gitu ya cuan. Nah ini beneran bisa cuan dari emas yang kita miliki, betul ya Mas ya? Siap. Kalau dari Mas Pak Reza. Reza. Ya, emas ini kan adalah sesuatu logam mulia yang abadi. Sampai akhir zaman pun akan masih kita gunakan. Betul. Apalagi kalau terus kita kembangkan, otomatis ya kita makin kaya gitu. Benar-benar. Ya, jadi ya tadi benar kata Mas Fajar ya, makin cuan. Cuan itu banyak caranya ya. Salah satunya adalah menginvestasikan di emas. Oke, Bener. apalagi kalau ngomongin soal keamanan udah gak usah diragukan lagi ya. Pegadaian Digital adalah jawabannya. Ngomong-ngomong mohon izin bapak-bapak ini sebelahan sebenarnya ya? Dari tadi deh kayaknya. Gue kepo, latar belakangnya mirip-mirip soalnya. Ada biru-birunya gitu Kan ya. kita sama kayak Mbak Indi dan Mas Aryo kita Benar. podcast juga di sebelahan. Ya udah nanti kita juga dibelah ya kalau gitu ya. Jadi ada 4 gitu. Kalau gitu Ya Allah. Mas Fajar sama Mas Reza nanti mudah-mudahan bisa berkunjung ya, main-main ke studionya Detik Pagi. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi program-program yang lain karena pasti bakal banyak banget gebrakan dari Pegadaian. Kayak tadi aja udah ke-spill ya, kalau misalnya ternyata kita punya fisiknya, gimana kalau mau kita pindahin ke Pegadaian Digital gitu emasnya dan seterusnya. Ditunggu nanti main-mainnya. Betul, dan sepertinya abis ini aku mau langsung buka aja deh. Lumayan nih mau Harus. nabung emas sekarang di Pegadaian. Aku mau download dan langsung mau aku masukin. Kode 5 gram udah bisa masuk ke deposito emasnya. Itu Sekali dia. lagi terima kasih untuk Bapak Muhammad Reza Febrian, Manajer PT Pegadaian, dan juga Mas Fajar Budi Kusumo, Asisten Manajer PT Pegadaian. Sehat-sehat terus ya. Salam buat teman-teman di Pegadaian semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Ditunggu di Selamat studio pagi. kita. Bye-bye. Bye. Wah seru banget, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Sekali-kali Detik Pagi menghadirkan inspirasi baru untuk Detikers semuanya supaya makin cuan. Amin. Ya itu dia Detikers ya. Gue aja gak sadar loh ternyata gue ada emas nih di Pegadaian. Itu tuh hasil dari waktu kapan juga ngobrol sama teman-teman dari Pegadaian Digital. Karena ternyata memang investasi emas itu kayaknya gak akan pernah lekang oleh waktu ya. Jadi sampai kapanpun, era kapanpun pasti akan nambah terus cuannya. Apalagi sekarang udah berinovasi dengan adanya deposito emas juga dari Pegadaian Digital. Aku gak mau kalah, aku juga mau langsung download Langsung. Pegadaiannya. Mau aku langsung beli, mau langsung aku depositoin. Kamu Biar juga makin cuan. Betul, kamu juga silakan Detikers ya di-download dulu aplikasinya, langsung tentukan tuh ya untuk pembelian emasnya dan nanti langsung jangan lupa dikunci alias di deposito juga supaya pas cair nanti cuannya lebih banyak karena jumlah emasnya juga bertambah, apalagi harganya juga pasti akan semakin naik ya. Oh my god, ternyata aku udah punya aplikasinya. Iya betul, silakan tinggal dibeli aja. Ya, tuh. Oke. Ini jangan giniin kan kelihatan saldonya nanti berapa ya. Dan ingat belinya bisa dari 0,01 gram Detikers alias dari Rp1.500 aja karena memang 1 gramnya itu sekitar 1,5 jutaan something gitu ya. Betul. Ya udah kalau gitu sambil kamu juga download Pegadaian dan beli emas dan depositoin sekarang juga. Nanti kita akan balik lagi ya. Yes. Jangan kemana-mana Detikers sampai jam 11 tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.